Sebelum saya mulai pembahasannya, saya ingin sampaikan bahwa cuplikan video yang saya gunakan diambil dari Muse Asia sebagai pemegang lisensi dan pemilik hak siar di YouTube. Dan semua hal yang berkaitan tentang Tensura di video ini digunakan tidak lebih sebagai ilustrasi untuk mempermudah penonton memahami inti dari videonya. Konten video yang kedua ini adalah tentang skill karakter utama kita, Rimuru Tempest, dan materinya diambil dari versi anime yang sudah tayang. Sewaktu terlahir kembali di Isekai, slime yang kemudian dinamai Rimuru oleh naga Veldora telah dibekali dengan setidaknya dua skill utama, yaitu skill Predator dan juga Great Sage atau Pertapa Agung. Di video ini, kita akan hanya bahas yang pertama, yaitu skill Predator dan juga evolusinya. Predator, atau nama lainnya Devourer, adalah unique skill yang memiliki 5 efek utama. Predator dalam bahasa Indonesia ini berarti pemangsa. Di awal scene, hal inilah yang dilakukan oleh slime yang bernama Ru dengan melahap apa saja yang ada di sekitarnya. Di alam liar, yang kuat akan memangsa yang lemah, dan kegiatan ini biasanya didorong atas keinginan untuk bertahan hidup. Dalam konteks yang lebih luas, terutama jika diterapkan pada manusia, biasanya ini adalah sifat negatif yang tidak ada kaitannya dengan bertahan hidup, tetapi lebih ke arah kesenangan atau hiburan. Dalam anime, skill ini punya beberapa efek. Yang pertama, Predation. Efek ini menyerap target ke dalam tubuh pengguna. Efektivitasnya bergantung apakah target yang diserap dalam keadaan sadar atau tidak. Target yang diserap bisa berupa makhluk hidup ataupun benda mati, dan bahkan bisa menyerap partikel sihir sekalipun. Dalam situasi tertentu, suatu skill juga bisa diserap dan dipelajari. Efek yang kedua, analisis. Target yang telah diserap akan dianalisa. Jika target berupa item, item tersebut bisa diduplikasi ulang dan juga diproduksi. Jika yang diserap adalah skill, maka skill tersebut bisa ditiru dan digunakan. Efek yang ketiga, stomach. Target disimpan, dianalisa sambil menunggu tindakan apa yang akan diberikan pada target. Batas penyimpanannya unlimited dan lokasinya berada dalam perut slime Rimuru. Yang keempat, mimicry, meniru penampilan dari target. Dalam situasi yang lebih rumit, pengguna skill bahkan bisa meniru semua aspek dalam diri target, termasuk potensi evolusi dan juga pengembangan kekuatan seperti halnya skill. Yang kelima, isolation. Materi berbahaya akan dikarantina, dikonversi, dan digunakan sebagai cadangan energi jika dibutuhkan. Skill ini akan berevolusi ke tingkat selanjutnya dengan menggabungkan skill ini bersama satu skill yang lain yang didapatkan dari Orc Disaster Guild yang bernama Starve. Starve berarti kelaparan atau rasa lapar. Ini adalah suatu keadaan yang wajar dialami oleh makhluk hidup yang secara alami akan mendorong dia untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan mencari makan, dan bahkan dalam situasi yang terburuk, ini akan mendorongnya, makhluk hidup tersebut, memangsa makhluk yang lain. Dalam kasus Gale, hal ini membuatnya mudah dimanipulasi seperti yang dialami bangsa Orc. Unique skill Starve punya beberapa efek. Yang pertama, pengguna memiliki kemampuan untuk memberikan efek yang sama pada bawahannya, yang membuat mereka bertambah kuat dengan memakan apa saja yang mereka temui. Sebagai gantinya, individu yang berada di bawah efek ini akan terus merasa lapar. Skill ini menghubungkan semua yang berada di bawah pengaruhnya, membagi efek yang mereka dapatkan dari memakan apapun yang mereka temui, seperti halnya ketika beberapa pasukan Orc memakan Lizardman, akan memberikan seluruh pasukan mereka kemampuan bergerak cepat di rawa yang merupakan domain para Lizardmen. Efek berikutnya adalah pengguna dapat mengkonsumsi bawahan, bahkan bagian dari tubuhnya sendiri untuk bisa meningkatkan efek regenerasi. Semakin lapar pengguna, semakin besar kekuatannya. Subskill untuk Starve yaitu Chaos Eater. Chaos Eater memberikan efek karat pada objek yang disentuh, entah itu objek hidup
ataupun benda mati. Jika objek tidak punya resistan yang cukup kuat, maka objek tersebut akan musnah ditelan oleh efek kara tersebut. Efek ini juga bahkan bisa berlaku pada tubuh spiritual yang mempengaruhi mental target dan membuat korban dari skill ini dengan mudah ditaklukkan. Skill ini bisa di-counter dengan skill pemulihan, tetapi kebanyakan skill pemulihan tidak benar-benar bisa menahan laju korosi pada tubuh korban, kecuali dalam kasus Rimuru yang bahkan bisa mengembangkan reaksi corrosion nullification sewaktu beradu dengan orc disaster. Dengan menggabungkan Predator dan juga Starve, skill ini dapat berevolusi menjadi tingkat selanjutnya yang bernama Gluttony. Gluttony adalah sebuah unique skill tingkat selanjutnya yang merupakan gabungan dari kedua skill tersebut. Dan skill ini berhasil didapatkan setelah Rimuru berhasil menelan Orc Disaster. Skill ini mewarisi sub-skill dan efek yang ada dari kedua skill sebelumnya, hanya saja dengan kemampuan yang lebih besar dan kuat, juga jangkauan yang lebih luas. Berikutnya adalah Belzebub. Belzebub adalah salah satu ultimate skill Rimuru Tempest yang merupakan hasil dari penggabungan unique skill Gluttony dan Merciless yang dilakukan pada saat Harvest Festival. Skill ini bisa disebut sebagai skill terkuat yang sering digunakan untuk mengcounter lawan. Dan skill ini bahkan digunakan Rimuru untuk mengalahkan skill terkuat Clayman dengan mudah. Skill ini merupakan bentuk evolusi tertinggi dari skill Predator milik Rimuru yang setidaknya dalam versi anime telah ditunjukkan bagaimana kemampuannya. Meskipun begitu, berdasarkan light novel, skill ini masih akan berevolusi ke tingkatan yang lebih tinggi. Nah, sekarang mari kita bahas tentang asal-usulnya. Yang pertama tentang Gluttony, yang secara harfiah berarti kerakusan. Ini memaksudkan keinginan makan yang berlebih, meskipun apa yang dikonsumsi sebenarnya telah jauh mencukupi kebutuhan seseorang. Oleh karena itu, kerakusan atau rakus dikategorikan sebagai satu sifat. Dalam beberapa aliran Kristen, sifat ini dianggap sebagai salah satu dari 7 dosa besar. Dalam sistem 7 dosa besar, Gluttony sering dikaitkan dengan Belzebub sebagai perwujudan dari dosa tersebut. Meskipun memang ada anggapan bahwa Belzebub lebih menggambarkan pride atau keangkuhan, tetapi pada umumnya banyak orang percaya atau setuju bahwa Belzebub adalah simbol dari kerakusan. Nah, dalam kepercayaan tersebut, Belzebub disebut sebagai salah satu dari 7 pangeran neraka dan merupakan salah satu dari 3 fallen angel tertua bersama dengan Lucifer dan Leviathan. Dalam konteks biblikal, nama Belzebul atau Belzebub pertama kali dimunculkan secara gamblang dalam Second Book of Kings di pasal yang pertama. Disebutkan bahwa Belzebul merupakan tuhan dari bangsa Filistin yang ada di Ekron. Nah, kota ini sekarang berada di wilayah Israel modern. Dalam bahasa aslinya, Belzebub berasal dari 2 suku kata. Yang pertama yaitu Baal, berarti tuan atau pemilik, dan Zebul, yang berarti tempat tinggi, yang secara harfiah berarti pemilik surga. Istilah lainnya yang berkaitan yaitu Zebub, ini memaksudkan dewa lalat, entah sebagai hinaan terhadap orang Filistin atau memang merupakan arti yang sebenarnya. Sekilas mengenai istilah Baal, Baal sendiri sebenarnya sangat familiar dalam masyarakat politeis kuno, semisal Belkarnain, Tuhan bertanduk 2, Belhamon, dewa kesuburan, Belfegor, dan lain-lain. Setiap kota bahkan punya Baalnya masing-masing. Nah, ini didapatkan dalam berbagai penggalian di situs-situs yang ada di wilayah Israel kuno, baik dari Kanaan ataupun wilayah Fenisia. Kembali ke Belzebub, Belzebul sendiri dipercaya memiliki kemampuan pemulihan. Itulah sebabnya dalam Gospel of Matthew pasal 12, orang Yahudi menuduh Yesus melakukan penyembuhan dengan kekuatan Belzebul. Namun yang menarik di pasal tersebut, kata-kata Yesus menunjukkan bahwa Belzebul punya kedudukan seperti halnya pangeran dalam kerajaan satanik. Bisa jadi pernyataan inilah yang akhirnya menjadi dasar tradisi Kristen seperti yang disebutkan sebelumnya.
Penggambaran Beelzebub di anime Tensura cukup detail dan bisa dibilang cukup menjelaskan mengenai makna aslinya, mulai dari urutan evolusi skill yang memang sejalan dengan etimologinya. Walaupun begitu, ada beberapa hal yang digambarkan secara upside down atau terbalik yang mungkin membuat kita bingung. Tapi intinya selama kita bisa menikmatinya sebagai satu hiburan, gratis apalagi, maka sudah sepantasnya kita memberikan apresiasi atas kerja keras mereka. Saya berterima kasih kepada Muse Asia juga kepada Fuse sebagai penulisnya. Di video berikutnya, seperti yang saya sebutkan tadi, saya masih akan bahas hal-hal yang berkaitan dengan Tensura. Dan saya berharap semoga teman-teman bisa terus mendukung channel sederhana yang saya buat. Dan dengan demikian saya bisa terus berbagi hal-hal yang saya pelajari dari berbagai macam anime. Kalau berkenan bisa tolong subscribe juga. Baik, sekian untuk video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. 感謝する。俺の上は今満たされた。